Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribuners di siang hari ini dalam program Live Report Toraja 10 Januari 2025. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, pemerintah Toraja Utara bersama DPRD Toraja Utara telah mengesahkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 mengenai retribusi pelayanan rumah potong hewan, yang mana ternyata dalam perda ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Toraja rekan Freddy Samuel. Silakan rekan Freddy. Ya, terima kasih PB dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa terkait disahkannya Perda RPH atau rumah potong hewan yang dimana di dalamnya diatur terkait retribusi pelayanan RPH tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Itu salah satunya di protes atau dikritisi oleh seorang diaspora Toraja, itu Bapak Peter Singkali SHMH, di mana lawyer di firma hukum Peter Singkali dan rekan ini mengatakan bahwa jumlah nominal masing-masing hewan untuk retribusi tersebut terbilang cukup tinggi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan kepada Tribun Toraja saat ditemui di Kota Rantepao pada hari Kamis 9 Januari 2025, yang dimana Wakil Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau Waketum PMTI bidang politik dan hukum ini juga menjelaskan bahwa harusnya yang dikenakan pajak ialah nilai jualnya, bukan di RPH-nya. Alumni S1 Fakultas Hukum UNAS dan S2 Universitas Jayabaya Jakarta ini juga menjelaskan bahwa Pemkab Toraja Utara terlalu pragmatis dan kurang kreatif dalam menentukan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan ia juga mengatakan bahwa uh, ia menduga atau diduga Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Toraja Utara, dalam hal ini kadisnya yaitu Bapak Paris Salu, yang mengatakan bahwa banyak terlalu mengada-ngada terkait penentuan kenaikan RPH tersebut. Dan setelah dikonfirmasi lagi, Kadis Bapenda Toraja Utara, Bapak Paris, mengatakan bahwa terkait pro dan kontra di masyarakat itu sudah hal yang biasa. Bahkan sejak tahun 2022 sudah ada naskah akademik untuk Perda tersebut, yang dimana hal itu untuk mendongkrak PAD Toraja Utara, di mana hal itu melibatkan peran kepala desa atau kepala lembang dan juga camat dan Forkopimda Toraja Utara sejak jauh-jauh hari. Bahkan dia mengatakan bahwa PAD ini membayarkan gaji pegawai ASN, P3K dan lain sebagainya, dan juga untuk pembangunan daerah tersebut. Dan ia menjelaskan bahwa sudah ada perhitungan yang logis kenapa jumlah nominal tersebut diterapkan. Dan ia berharap agar ke depan masyarakat dapat menerima, bahkan ini sudah disosialisasi dari jauh-jauh hari. Dan untuk beberapa kualifikasi, yaitu yang pertama untuk RPH untuk pemotongan hewan untuk sapi itu 200.000 per ekor, kerbau dengan berdasarkan jenis dan motifnya itu yang pertama kerbau belang atau saleko atau bonga itu sekitar itu 1 juta per ekor. Dan untuk kerbau kebiri atau balian itu 600.000 per ekor, kerbau hitam atau pudu, todi dan sambau itu 300.000 per ekor, kuda 200.000 per ekor, babi 100.000 per ekor, rusa 100.000 per ekor, dan kambing 100.000 per ekor. Jadi ini sudah ada kajian akademisnya dan juga sosialisasi yang panjang, bahkan melihat perkembangan yang ada di masyarakat dan juga di pasaran itu sudah dikaji lebih mendalam. Seperti itu, PB saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Freddy untuk laporannya. Demikian Tribuners untuk berita pertama kita di siang hari ini. Tetap bersama kami dalam Live Reporter aja.